Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 kali ini kita akan membahas mengenai teknik komunikasi dalam humas. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Dalam teknik komunikasi dalam humas terdapat dua macam jenis komunikasi, yakni komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan yaitu komunikasi yang diungkapkan melalui cara berbicara atau secara lisan. Kemudian tulisan berupa tulisan atau cetak. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas mengenai satu persatu dari macam-macam teknik komunikasi. Kita masuk ke yang pertama, yakni komunikasi lisan. Teknik komunikasi lisan yakni apabila seorang petugas humas harus mempunyai keterampilan dan kemampuan berkomunikasi secara lisan, terutama yang dilakukan berhadapan dengan orang banyak. Bagi seorang praktisi humas, komunikasi lisan akan digunakan di berbagai kesempatan ketika organisasi atau instansi atau lembaga mengadakan berbagai acara yang menghadirkan public relation langsung dalam pertemuan dengan berbagai komunitas, pertemuan dengan karyawan, pertemuan dengan para agen, konsumen, dan sebagainya. Kemudian seorang praktisi humas harus mampu menyajikan informasi yang menarik, jelas, dan efektif kepada publik atau khalayak atau audiens. Pada saat yang sama, ia juga harus mampu mendengar respon publik atau audiens terhadap apa yang sudah disampaikannya, sehingga dengan cepat dapat melakukan perbaikan terhadap pesan yang disampaikannya. Intinya, komunikasi lisan bisa menjadi media organisasi yang paling efektif dan paling murah untuk menyampaikan informasi kepada publik, menurut Moore pada 1981. Hal ini dikarenakan komunikasi lisan merupakan proses komunikasi dua arah yang memungkinkan informasi tersebut segera diterima dan mendapatkan feedback atau umpan balik dengan segera dari audiens atau publik. Jadi, itu sekilas penjelasan mengenai teknik komunikasi lisan. Berikutnya, teknik komunikasi lisan diantaranya adalah melakukan presentasi untuk berbagai karyawan. Ini sama seperti yang tadi. Berbagai kesempatan pada berbagai publik, seperti presentasi pada karyawan, komunitas, konsumen, aparat pemerintah, pemegang saham, para wartawan, dan lain sebagainya. Jadi ini peruntukan komunikasi lisan biasanya digunakan pada publik sebagai berikut, sudah disebutkan. Dalam mempersiapkan presentasi, seorang praktisi humas perlu mempertimbangkan 3 hal utama. Yang pertama yakni khalayak atau audiens, tujuan atau maksud dari kegiatan presentasi atau kegiatan public speaking itu tadi, dan pesan yang akan disampaikan dalam presentasi. Oleh karena itu, analisis profil khalayak perlu dilakukan dari segi demografi, psikografi, dan kepentingan khalayak. Jadi ada 3 yang penting, yakni yang pertama audiens, yang kedua tujuan dari public speaking itu tadi, public relation, kemudian pesan apa yang akan mau disampaikan. Kita bahas satu-satu, yakni yang pertama audiens. Analisis audiens, yakni kemampuan seorang praktisi untuk mengenali khalayak yang akan mengikuti presentasi, merupakan kunci sukses dari sebuah presentasi yang ditentukan. Jadi sebelum kita melakukan presentasi pada khalayak, kita harus mengenal dulu siapa yang akan kita ajak untuk berkomunikasi melalui kegiatan presentasi. Kemudian pertanyaan awal yang perlu diajukan oleh siapa mereka, lebih lanjut dapat menggunakan berbagai variabel yang meliputi demografi dan psikografi khalayak. Faktor demografi misalnya meliputi agama, status sosial ekonomi, pekerjaan, umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Sedangkan faktor psikografi khalayak meliputi sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan yang mereka anut. Jadi 2 jenis tadi, yakni demografi dan psikografi dari audiens, kita harus memahami terlebih dahulu supaya apa yang akan kita sampaikan tidak miss atau tidak cocok dengan kondisi mereka. Kemudian Adler dan Elmos pada 1996 memberikan saran agar pengajuan beberapa pertanyaan tentang anggota khalayak yang akan mengikuti presentasi.
Yang pertama, yakni apa posisi khalayak yang akan kita ajak bicara. Yang kedua, apa yang menjadi kesukaan mereka secara pribadi. Karakteristik demografi apa yang paling penting. Bagaimana dengan ukuran atau besarnya khalayak. Mengapa mereka hadir. Apa yang perlu diketahui di khalayak. Dan bagaimana sikap pendengar atau sikap khalayak. Jadi 7 pertanyaan yang dirumuskan oleh Adler dan Elmos ini sudah mencakup apa yang menjadi hal yang paling penting dalam analisis audiens seperti itu. Kita masuk ke yang kedua, yakni tujuan dan maksud organisasi atau dalam kegiatan ini yaitu tujuan dan maksud dari khalayak. Kita harus mengetahui bukan khalayak, maksudnya tujuan dan maksud dari kita menyampaikan kegiatan public speaking itu tadi, kegiatan komunikasi itu tadi. Yaitu secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah presentasi sama halnya dengan tujuan komunikasi, yakni memberi informasi atau to inform, membujuk atau mempengaruhi sikap publik atau to persuade, menghibur, to entertain, dan mengarahkan serta memberikan instruksi atau to instruct. Jadi ada 4 tujuan dan maksud organisasi. Intinya adalah to inform, to persuade, to entertain, dan to instruct. Itu tujuan dan maksud organisasi. Kita lanjutkan ke yang terakhir, yakni pesan yang akan disampaikan. Jadi ini faktor yang ketiga dalam komunikasi lisan yang perlu diperhatikan dan menjadi penting. Yaitu dalam menyiapkan presentasi pun perlu dilihat terlebih dahulu tujuan dari sebuah presentasi. Apakah untuk memberitahu khalayak sehingga pemahaman khalayak akan meningkat terhadap suatu subjek, untuk membujuk khalayak sehingga memiliki sikap tertentu terhadap suatu objek, atau untuk memberi instruksi sehingga khalayak dapat melakukan tindakan seperti yang diinginkan organisasi. Agar presentasi efektif, aspek pesan pun akhirnya harus disusun sedemikian rupa dan disajikan dengan memanfaatkan berbagai teknik penyampaian pesan sehingga serta pemanfaatannya sebagai unsur komunikasi secara maksimal. Jadi itu penjelasan dari pesan yang disampaikan yang merupakan bagian yang harus diperhatikan dalam kegiatan komunikasi lisan. Itu. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke komunikasi tulisan, ada hal yang menyangkut dengan komunikasi lisan yang patut dipelajari dalam bidang humas. Nah, ini saya jelaskan secara singkat saja. Ada lobby, negosiasi, presentasi, dan berbicara di muka umum atau public speaking. Lobby sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam kaitannya dengan pemungutan suara menjelang pemilihan ketua suatu organisasi, seperti parlemen atau partai politik. Sebenarnya tidak hanya ini, intinya kegiatan lobby adalah mempengaruhi orang lain untuk sepakat atau setuju dengan apa yang kita utarakan, apa yang kita inginkan. Itu adalah kegiatan melobi. Kemudian negosiasi. Negosiasi yakni proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam hal ini, pihaknya bisa berupa kelompok atau organisasi. Kemudian selanjutnya ada presentasi, yakni suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain yang lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Ini yang tadi sempat kita singgung mengenai presentasi. Presentasi tidak hanya kita menjelaskan sesuatu materi, tapi lebih luas dari itu, lebih luas konteksnya dan lebih sering dibawakan dalam kegiatan bisnis atau pendidikan juga sering menggunakan presentasi. Kemudian yang terakhir yakni berbicara di muka umum atau public speaking, yakni kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menyampaikan atau mempresentasikan suatu topik di depan umum. Seseorang bisa mengantarkan informasi secara jelas di hadapan audiens dengan menguasai dan menerapkan teknik berbicara yang tepat. Jadi ini kemampuan public speaking inilah yang
harus dimiliki oleh seorang public relation atau seorang yang bekerja di bidang humas. Jadi itu yang patut dipelajari. Saya lanjutkan ke public speaking terlebih dahulu sebelum kita masuk ke komunikasi tulisan. Dalam public speaking ada 4 jenis hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, public speaking yang jenisnya impromptu, manuskrip atau naskah, menghafal, dan kontemporer. Jadi public speaking ini adalah kegiatan berbicara di muka umum. Jadi ada 4 jenis public speaking. Yang pertama yaitu pidato yang dilakukan secara spontan atau kelompok. Berbicara tanpa persiapan khusus, itu disebut sebagai impromptu. Yang kedua, manuskrip atau naskah. Membaca naskah adanya persiapan khusus dan termasuk metode yang paling aman digunakan karena menuntut ketepatan waktu dan kata-kata yang digunakan. Jadi, public speaking disampaikan melalui manuskrip atau naskah. Kemudian yang ketiga, ada menghafal. Menghafal yakni mengharuskan pembicara untuk menulis bahan pembicaraan kata demi kata dan menghafal dengan baik. Metode ini digunakan apabila waktu yang disediakan terbatas. Kemudian yang terakhir, ekstemporer, yakni persiapan yang matang dan pembicara tahu apa yang akan dia katakan serta telah mematangkan susunan penyampaiannya. Namun tidak terlalu kaku dan mengingkatkan diri terhadap pemilihan kata-kata. Itu yang jenis-jenis dari kegiatan public speaking melalui cara penyampaiannya. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yakni teknik komunikasi tulis atau cetak. Ada 2 jenis. Yang pertama, yakni penulisan informatif dalam kegiatan kehumasan. Penulisan informatif bisa berupa press release, yakni suatu pesan tersebut informatif ketika pesan tersebut dipenuhi oleh unsur faktual atau unsur kebenaran, bukan rumor, kebohongan, atau khayalan. Sedangkan penulisan persuasif yaitu usaha untuk menumbuhkan perhatian untuk menggerakkan suatu perbuatan tertentu dalam aktivitas kehumasan. Penulisan persuasif bisa berupa surat permintaan, surat penawaran, atau iklan yang dimuat di media cetak. Sedikit tambahan mungkin mengenai teknik komunikasi media audio video dalam kehumasan. Ada beberapa jenis, yakni media audio melalui telepon, radio telepon, dan radio, yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kita tahu telepon itu adalah percakapan antara pribadi satu orang dengan orang yang lain. Atau kalau sekarang bisa lebih ke menggunakan media yang saya gunakan ini, bisa menggunakan YouTube atau Zoom dan sebagainya. Radio telepon, saya belum tahu itu. Kalau radio yang biasa kita dengarkan sehari-hari dan mungkin sepertinya tidak banyak yang sekarang menggunakan radio, kecuali di mobil biasanya seperti itu. Lanjut, media audio. Media audiovisual merupakan gabungan media audio dan media visual. Bila mendengar audio, dicirikan dengan penangkapan pesan melalui indera pendengaran, dan media visual dicirikan dengan penangkapan pesan melalui indera penglihatan, maka media audiovisual dicirikan dengan penangkapan pesan melalui indera pendengaran dan penglihatan. Hal ini membawa pengertian betapa media audiovisual merupakan media yang cukup lengkap. Contoh media audiovisual adalah media massa, televisi, dan film. Kekuatan audiovisual mampu membius khalayak atau masyarakat. Namun, kesalahan dalam menggunakan medium ini juga bisa fatal bagi kegiatan humas. Untuk memanfaatkan medium audiovisual, para praktisi humas harus memahami kelebihan dan kelemahannya terlebih dahulu. Jadi dalam penggunaan media audio, seorang public relation harus memahami terlebih dahulu apa itu kelebihan dan kekurangannya dari media audiovisual tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ke-9 kali ini tentang teknik komunikasi dalam humas.
Apabila ada yang ditanyakan, bisa disampaikan di forum diskusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.